Baik, terima kasih kami haturkan kepada Al Mukarrom Romo Ki Haji Miftahul Akhyar. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, pada Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama ini mengusung tema syarat makna, yaitu 1 abad Nahdlatul Ulama, kemandirian dalam berkhidmat untuk peradaban dunia. Tema ini tidak hanya kembali meneguhkan posisi, kontribusi dan peran Nahdlatul Ulama, namun sekaligus juga menjadi sarana refleksi atas pencapaian Nahdlatul Ulama selama 1 abad berkhidmat untuk negara dan dunia. Untuk itu hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang penuh berkah ini, marilah sejenak kita saksikan bersama penayangan video Muktamar Nahdlatul Ulama dari masa ke masa. Muktamar NU dari masa ke masa. Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung merupakan muktamar menjelang 1 abad usia organisasi Islam terbesar di dunia ini. Dari gelaran muktamar ke muktamar NU telah melewati peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Dalam video ini membagi penyelenggaraan muktamar dalam 3 periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan, periode pasca kemerdekaan, dan periode Hitoh 1926. Inilah sejarah dan faktanya. Sebelum Indonesia merdeka. Periode sebelum kemerdekaan. Sejak didirikan pada 31 Januari 1926, NU telah menggelar muktamar sebanyak 15 kali. Pada saat itu, NU menggelar muktamar setiap setahun sekali. Muktamar pertama hingga ketiga di Surabaya, Jawa Timur tahun 1926 hingga 1928. Pada periode itu, PBNU dipimpin Rois Akbar Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dan Ketua Tanfidiyah Kiai Haji Hasan Kipo. Muktamar keempat dan kelima diselenggarakan di Semarang dan Pekalongan pada tahun 1929-1930. Lalu Cirebon menjadi tuan rumah Muktamar ke-6 dan Bandung menjadi tuan rumah Muktamar ke-7. Muktamar ke-8 NU di DKI Jakarta. Selanjutnya secara berturut-turut lokasi Muktamar ke-9 sampai ke-15 tahun 1934 hingga 1940, yaitu Banyuwangi, Surakarta, Banjarmasin, Malang, Banten, Magelang, dan kembali ke Surabaya. Pada periode Muktamar NU ke-4 sampai ke-11, PBNU dipimpin Rois Akbar Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dan Ketua Tanfidiyah Kiai Haji Ahmad Nur. Sedangkan pada Muktamar ke-12 hingga Muktamar ke-15, PBNU dipimpin Rois Akbar Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dan Ketua Tanfidiyah Kiai Haji Mahfud Siddiq. Pasca kemerdekaan. Lantaran persiapan kemerdekaan Indonesia dan situasi Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan, NU vakum menggelar muktamar. Baru pada tahun 1946, NU menggelar muktamar ke-16 di Purwokerto, Jawa Tengah. Tahun berikutnya, 1947 di Madiun, dan pada 1948, muktamar ke-18 NU digelar di Jakarta. Selang 3 tahun, tepatnya pada tahun 1951, NU menggelar muktamar ke-19 di Palembang. Tahun 1954 lokasi muktamar kemudian berpindah ke Surabaya. Tahun 1956 ke Medan dan 1959 kembali ke Jakarta. Muktamar ke-23 tahun 1962 dilaksanakan di Surakarta dan tahun 1967 muktamar ke-24 berlokasi di Bandung. Muktamar ke-25 tahun 1971 dilaksanakan di Surabaya dan 8 tahun kemudian dilakukan di Semarang. Sejak tahun 1979 ini dan seterusnya, muktamar digelar 5 tahun sekali, mengikuti jadwal pemilu. Sebetulnya sejak tahun 1967 pun, muktamar disesuaikan dengan suksesi kepemimpinan nasional. Pada tahun 1973, pemerintahan Presiden Soeharto memberlakukan fusi partai politik menjadi 2 dan ditambah dengan 1 golongan karya. NU yang waktu itu sebagai partai politik melebur ke Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Situasi yang tidak menguntungkan bagi NU itu, maka pada Muktamar ke-26 di Semarang, NU memutuskan kembali kepada Hitoh 1926. NU meninggalkan dunia politik praktis. Periode Hitoh. Muktamar ke-27 di Situbondo merupakan fase sejarah penting bagi perjalanan NU. Setidaknya memutuskan 3 keputusan penting, kembali ke Hitoh, menerima asas tunggal Pancasila, dan terpilihnya duet Kiai Haji Ahmad Siddiq sebagai Rois Am dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Ketua Umum Tanfidiyah.
NU semakin kuat dengan dukungan yang kuat dari para ulama senior NU, antara lain Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, Kiai Haji Makhrus Ali, Kiai Haji Ali Maksum, dan Kiai Haji Mashkur. Selanjutnya, Muktamar ke-27 tahun 1984 hingga Muktamar ke-29 tahun 1994 secara berturut-turut berlangsung di Situbondo, Yogyakarta, dan Tasikmalaya. Ketika Muktamar ke-30 di Kediri tahun 1999, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada Muktamar ke-30 di Kediri, Kiai Haji Ahmad Hashim Muzadi terpilih sebagai Ketua Tanfidiyah dan Rois Am Kiai Haji M.A. Sahal Mahfud, dan keduanya kembali terpilih menjadi Ketua Tanfidiyah dan Rois Am pada Muktamar ke-31 di Surakarta tahun 2004. Kiai Said Akil Siroj terpilih menjadi Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-32 di Makassar. Dan untuk pertama kalinya, kaum Nahdiyin mudik ke tanah kelahiran pendirinya, Muktamar ke-33 di Jombang, Jawa Timur. Dan Kiai Haji Said Akil Siroj kembali terpilih sebagai Ketua Umum PBNU. Kini, melalui keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU, Muktamar ke-34 akan berlangsung di Lampung. Demikianlah perjalanan Muktamar NU dari masa ke masa. Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama, dari ulama Nusantara untuk dunia. Baik, luar biasa. Aplaus yang meriah untuk Nahdlatul Ulama. Demikianlah tadi kilas balik pelaksanaan Muktamar NU dari masa ke masa. Dan hingga saat ini, Nahdlatul Ulama senantiasa berkhidmat untuk negara dan dunia. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah. Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dilanjutkan dengan pemukulan rebana sebagai tanda peresmian pembukaan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan Wakil Presiden Republik Indonesia sekaligus Mustasyar PBNU Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu. Yang saya hormati, yang saya muliakan Rais Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Bapak Kiai Haji Miftahul Ahyar beserta seluruh jajaran Syuriah. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua Umum PBNU Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj beserta seluruh jajaran Tanfidiyah. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Andes Yusuf Kalla. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir, seluruh jajaran Mustasyar PBNU, yang saya muliakan para kiai, para masyayikh, para alim ulama, Gubernur Provinsi Lampung,
beserta Bupati dan Wali Kota yang hadir, yang saya hormati seluruh jajaran pengurus wilayah, pengurus cabang, sampai pengurus ranting, NU dari seluruh tanah air, peserta muktamar, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama atas nama pemerintah, atas nama masyarakat, atas nama negara, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Nahdlatul Ulama yang telah membantu pemerintah dalam menenangkan umat, menenangkan masyarakat dalam masa pandemi ini. Yang kedua juga terima kasih untuk Nahdlatul Ulama yang juga telah mengajak masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan dan mengajak masyarakat untuk berbondong-bondong ikut dalam program vaksinasi. Ini saya rasakan betul betapa ajakan para kiai, ajakan para ulama betul-betul berdampak pada meningkatnya keinginan masyarakat untuk ikut vaksinasi. Pada awal-awal program vaksinasi, begitu keluar yang namanya vaksin AstraZeneca, banyak daerah yang tidak mau mengambil. Padahal saat itu stok yang banyak adalah AstraZeneca. Tetapi begitu saat itu ada telepon dari para kiai dari Jawa Timur, Pak Presiden, silahkan semuanya vaksin dikirim ke Jawa Timur, kami terima. Besoknya saya ke Jawa Timur, betul, para kiai berkumpul dan benar-benar semuanya mau menerima vaksin itu. Setelah itu, semua daerah satu persatu mau. Inilah pengaruh para ulama, para kiai dalam mengajak masyarakat untuk ikut vaksinasi. Kita tahu di bulan Juli, tepatnya pertengahan Juli, 15 Juli, kita berada pada posisi keadaan yang sangat mencekam. Ngeri saya kalau menceritakan. Semua rumah sakit di Jawa dan Bali penuh. Oksigen kurang. Obat habis, kekurangan. Kasus harian saat itu 56.000. 56.000, sehingga rumah sakit tidak cukup, tidak mencukupi. Di lorong-lorong rumah sakit, semuanya pasien-pasien antri untuk bisa masuk ke ICU. Alhamdulillah, berkat dukungan dari NU, kemarin kasusnya Alhamdulillah, hanya 216 kasus per hari di seluruh tanah air. Kalau kita memiliki 514 kabupaten kota, kasusnya hanya 216, artinya di setiap kota dan kabupaten itu hanya ada setengah kasus. Kemudian vaksinasi, sampai hari ini kita telah menyuntikkan 263 juta vaksin kepada masyarakat. Bapak Kiai bisa membayangkan menyuntikkan kepada 263 juta kali suntikan. Itu sebuah pekerjaan yang sangat rumit, sangat kompleks. Belum membawa vaksinnya ke tempat-tempat yang sangat sulit di atas gunung, ke pulau-pulau kecil,
dengan membawa perahu, dengan naik sepeda motor, membawa box untuk pendingin vaksin. Sekali lagi alhamdulillah kita sudah mencapai 263 juta, dosis pertama 73,9%, dosis kedua 51,8%. Kita harapkan segera bisa mencapai 70% untuk mengejar agar COVID ini tidak menyebar kemana-mana lagi. Dan juga hari ini telah disuntikkan kepada anak-anak 6-11 tahun sudah 1 juta. Ini juga kecepatannya sangat bagus sekali, alhamdulillah. Tapi kita tetap harus masih hati-hati, masih harus waspada, karena sekarang muncul varian baru yang namanya Omikron. Telah ada 83.000 kasus di dunia, dan ke negara kita Indonesia juga telah masuk. Sehingga sekali lagi saya sangat mengapresiasi protokol kesehatan didampingi Satgas dalam muktamar ini, dan insya Allah kita semuanya kembali ke daerah masing-masing dalam keadaan sehat. Yang kedua, yang berkaitan dengan ekonomi umat. Kita tahu banyak yang disampaikan mengenai masalah pemerataan, seperti tadi juga Bapak Ketua Umum PBNU juga menyampaikan. Memang kita harus berbicara apa adanya, pemerataan bukan sebuah hal yang gampang untuk dilakukan. Tetapi saya melihat bahwa kekuatan di NU sekarang, anak-anak muda yang pinter-pinter, santri-santrinya yang pinter-pinter, yang keluaran banyak dari universitas-universitas yang besar dari seluruh negara yang ada di dunia ini. Apabila ini bisa dirajut dalam sebuah kekuatan lokomotif, saya meyakini ini bisa menarik gerbong yang ada di bawah untuk bersama-sama dalam rangka mensejahterakan kita semuanya. Saya menawarkan yang muda-muda ini dibuatkan sebuah wadah, bisa PT atau kelompok usaha, dan pemerintah, saya menyiapkan, kalau siap, saya menyiapkan konsesi. Baik itu yang namanya konsesi, terserah mau dipakai untuk lahan pertanian, silahkan. Saya juga ingin menyiapkan konsesi minerba. Yang pengen bergerak di usaha-usaha nikel misalnya, usaha-usaha batu bara, usaha-usaha boksit, usaha-usaha koper, tembaga, silahkan. Tetapi sekali lagi, ini dalam sebuah kelompok usaha besar, sehingga nanti bisa menggeret, mengajak gerbong-gerbong yang lain untuk ikut menikmati. Ini memerlukan sebuah kerja besar, tetapi saya melihat potensi di Nahdlatul Ulama itu ada, tinggal merajutnya. Yang berkaitan dengan teknologi, saya melihat juga yang pinter-pinter urusan teknologi ini sangat banyak sekali di NU. Doktor-doktornya banyak sekali, yang muda-muda. Santri-santri yang dokter banyak sekali. Karena apapun ke depan yang namanya teknologi, ini harus, mau tidak mau, kita harus masuk ke sana.
Karena kita ingin teknologi ini maslahat bagi umat, maslahat bagi masyarakat, maslahat bagi rakyat. Jangan sampai ini malah merusak, membuat hal-hal yang negatif bagi rakyat kita. 5 tahun yang lalu, saya ingat betul, saya ketemu dengan pemiliknya Facebook, yang namanya Mark Zuckerberg. Saya diajak saat itu main pingpong, tapi tidak ada bola pingpongnya, tidak ada meja pingpongnya. Maka kacamata, Oculus, kemudian main bersama. Sama kayak main pingpong persis 100%. Tak, tok, tak, tok, tak. Keringetan juga. Dan dia membisikkan kepada saya, Presiden Jokowi, ini baru awal. Nantinya semuanya akan virtual, semuanya akan muncul yang namanya metaverse. Restoran virtual, kantor virtual, wisata virtual, mall virtual. Hati-hati mensikapi ini. Dan NU, karena di dalam temanya berkhidmat untuk peradaban dunia, hati-hati memang peradaban itu harus kita pengaruhi agar maslahat bagi umat manusia di seluruh dunia, khususnya di negara kita, Indonesia. Nanti semuanya, dakwah virtual, pengajian virtual, tetapi betul-betul kayak kita ketemu seperti ini. Bukan seperti sekarang yang masih Vicon. Bukan. Metaverse akan merubah. Saya tidak tahu apakah karena pandemi ini menjadi dipercepat 5 tahun atau 10 tahun, tapi pasti datang. Oleh sebab itu kita semuanya harus siap dan kita bersama-sama NU untuk peradaban dunia dan Indonesia sekarang juga memimpin G20, menjadi keketuaan G20, juga ingin mempengaruhi kebijakan-kebijakan dunia yang berpihak pada negara-negara miskin, kepada negara-negara berkembang, kepada negara-negara kecil, kepada negara-negara kepulauan dalam segala hal, utamanya dalam hal digitalisasi, perubahan iklim, dan ekonomi hijau. Terakhir, sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada NU yang terus mengawal kebangsaan, mengawal toleransi, mengawal kemajemukan, mengawal Pancasila, mengawal Undang-Undang Dasar 1945, mengawal kebinekaan kita, mengawal NKRI, dan kita harapkan dengan itu kita terus bisa menjaga dan merawat bangsa dan negara kita yang kita cintai. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya secara resmi membuka Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama NU. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon mendampingi Presiden Republik Indonesia saat pemukulan rebana, Wakil Presiden Republik Indonesia, Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Agama, dan Gubernur Provinsi Lampung.
Baik, luar biasa tepuk tangan yang meriah untuk Nahdlatul Ulama. Dengan ini secara resmi Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama dengan tema 1 abad Nahdlatul Ulama kemandirian dalam berkhidmat untuk peradaban dunia telah resmi dibuka. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah membuka secara resmi Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama. Hadirin yang kami hormati,